saya mengajak kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang keempat. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Hari ini kita akan membaca 2 ayat saja. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28 dan 29. Efesus pasal 4, ayat yang ke-28 dan 29. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami sekarang siap untuk merenungkan, mendengar akan uraian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, kepada hamba-Mu Rasul Paulus, juga roh yang sama, roh kebenaran itu, memimpin kami pagi ini, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya kami mengerti, hati kami juga boleh digerakkan, sehingga kami boleh taat kepada Tuhan, melihat keindahan, keagungan, panggilan dan rencana-Mu, sehingga kami boleh didorong untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa. Dan setiap kami yang mendengar, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh menerima benih yang baik itu, yang boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang kemarahan, the danger of anger. Ya, dan hari ini kita mendengar, beberapa hari ini kita mendengar bagaimana kemarahan yang terjadi di Indonesia itu menjadi sangat berbahaya, betul-betul sangat berbahaya. Ya, kemarahan karena ketidakadilan, karena segala rakyat dalam keadaan susah, DPR-nya joget-joget, gitu ya. Mereka sangat marah. Rakyat susah, tetapi DPR-nya minta naik gaji. Dan itu kita bisa melihat. Kita patut doakan supaya kemarahan ini tidak menjadi semakin luas, dan Tuhan yang berbelas kasihan sehingga Indonesia tidak menjadi parah, dan apalagi jangan sampai terulang peristiwa Mei 98. Ya. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas perintah yang lain. Kita masuk ke dalam, seperti kita tahu, kita masuk ke dalam hal-hal yang praktikal, mulai dari Efesus pasal yang keempat. Setelah 3 pasal yang pertama membahas dasar, membahas fondasi, kita masuk ke dalam hal-hal yang praktikal, bagaimana kita hidup boleh berpadanan dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita membahas secara sangat praktikal, jelas, kita mengerti, kita perlu sungguh-sungguh, bukan hanya tahu, seperti sangat clear perintah jangan mencuri, begitu ya. Yang mencuri, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh digerakkan hatinya supaya kebenaran firman ini, prinsip perintah yang sangat praktikal juga boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya mulai dengan satu pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara pernah mendengar kata kleptomania? Ya, pasti sebagian besar pernah dengar kata itu. Ya, kleptomania. Kleptomania itu orang yang suka mencuri bukan karena kebutuhan sebenarnya. Ya, seringkali bukan karena kebutuhan, tetapi ada dorongan, ada psychological problem di dalam hati orang itu, sehingga dia seperti tidak tahan kalau tidak mencuri. Ya, kalau melihat ada kesempatan, melihat sesuatu, nggak tahu, itu banyak sekali terjadi di mana-mana.
di supermarket, di shopping center, itu problem besar sebenarnya. Ya, banyak orang mencuri. Ya mungkin ada sebagian karena kebutuhan, tetapi kalau kleptomania bicara tentang bukan kebutuhan tetapi ada dorongan yang dia tidak bisa tahan di dalam hatinya, jiwanya. Dia ingin sekali mencuri, padahal dia mungkin sudah kaya, mungkin dia tidak ada kebutuhan sama sekali, tapi dia ingin mencuri, masukkan itu ke jaketnya, ke tasnya, atau dan sebagainya. Ya. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa disebut kleptomania? Dari mana istilah klepto? Ya, ini klepto, orangnya klepto gitu ya. Klepto adalah persis dari kata ayat yang kita baca, orang yang mencuri. Kata orang yang mencuri itu di dalam bahasa Yunaninya adalah klepton. Ya, dari situ sudah baru tahu. Ya, asalnya dari bahasa Yunani, klepton. Ya, jadi orang yang mencuri, pencuri, begitu ya. Disitulah dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, ini dari kata itulah muncul kata kleptomania. Saudara, ayat yang sederhana, tapi kita bisa melihat kalau kita bagi boleh ada 3 perintah di sini sebenarnya. Ya, yang pertama adalah jangan mencuri, ya itu jelas jangan mencuri. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, jangan mencuri. Tapi perintah yang kedua adalah dia bukan hanya berhenti mencuri, tetapi dia diperintahkan untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya. Pertama, berhenti mencuri, jangan mencuri. Kedua, diperintahkan untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga adalah bukan hanya dia bekerja, menghasilkan sesuatu untuk kehidupannya, untuk keluarganya, tetapi supaya dia bekerja, mengumpulkan, menghasilkan sesuatu supaya dia dapat berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu 3 hal yang boleh kita lihat bersama-sama. Sudah berarti dari 3 hal ini kita bisa melihat kehidupan yang pertama adalah, perintah yang pertama adalah, atau kehidupan yang mencuri adalah kehidupan yang melawan hukum. Ya, melawan hukum, jelas mencuri, semua orang tahu mencuri itu salah, mencuri itu bisa dihukum dan sebagainya, apalagi mencuri uang rakyat itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, menimbulkan kemarahan daripada rakyat. Ya, kalau pemimpin itu mencuri uang rakyat, itu adalah hidup yang melawan hukum. Tapi yang kedua adalah kita dipanggil untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, itu berarti hidup yang sesuai dengan hukum. Ya, semua manusia, saya rasa manusia yang normal juga semua mengerti kita diperintahkan, kita harus bekerja, menghasilkan sesuatu untuk kita bisa pakai, dan itu adalah sesuatu yang sah dan yang hidup sesuai dengan hukum, hampir mungkin hukum di seluruh dunia. Ya, kita boleh diperintahkan untuk bekerja keras dan menghasilkan, melakukan satu pekerjaan yang baik. Tapi yang ketiga adalah sesuatu yang radikal. Ya, kita diperintahkan untuk hidup bukan hanya bekerja, menghasilkan sesuatu untuk sendiri-sendiri, tetapi supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah panggilan hidup yang melampaui hukum. Ya, bukan melawan hukum, bukan hanya sesuai dengan hukum, tetapi yang melampaui hukum yang berlaku di mana-mana. Ya, ini adalah satu perintah dari pencuri menjadi pemberi. Jadi orang yang biasa mencuri berhenti bekerja dan bekerja untuk menghasilkan sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dari seorang pencuri menjadi seorang pemberi yang murah hati. Nah, ini sesuatu yang radikal sebenarnya perintah Tuhan bagi kita sekalian. Nah, yang pertama kita perlu mengerti 3 perintah ini di dalam konteksnya. Di dalam konteks, sekali lagi kita perlu mengerti, menempatkan perintah-perintah yang praktikal ini di dalam konteks seluruh kitab Efesus. Ya, seperti tadi saya sudah singgung sedikit di dalam Efesus pasal yang pertama, pasal yang ketiga, kita sudah membahas beberapa bulan bagaimana di situ pada intinya kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan pasal pertama bicara tentang kita yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan kemudian pasal yang kedua bicara tentang Kristus telah datang ke dalam dunia, menebus kita, mati bagi kita yang seharusnya adalah orang-orang yang binasa, menerima murka Allah, tetapi hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kau yang tadinya mati di dalam dosa, yang seharusnya menerima murka Allah, tetapi hanya karena anugerah Allah, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan.
Pasal yang kedua bicara tentang kita adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Seperti segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, tidak ada yang menolak untuk diciptakan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, jadilah bintang, jadilah matahari, bintang matahari tidak menolak, jadilah terang, maka terang itu muncul, pasti terjadi. Dan itulah kita digambarkan di dalam Efesus pasal 2, kita diciptakan di dalam Kristus. We are created in Jesus Christ. Semata-mata karena anugerah Tuhan, dan seluruh hidup kita adalah karena anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi kita. Dan kita pasal keempat yang beberapa ayat yang sebelumnya yang kita sudah bahas adalah kita salah satu aplikasinya adalah kita menanggalkan karena itu manusia lama. Manusia lama yang menemui kebinasaannya di dalam deceitful desire, keinginan yang menipu. Ya, kita tanggalkan manusia lama itu, sekarang kau memakai manusia baru yang sekali lagi diciptakan Allah di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, di dalam kerangka itulah kita boleh mengerti akan perintah ini, bahwa kita semua adalah kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan, dan kita karena itu diperintahkan untuk menanggalkan kehidupan yang lama, yang melawan Tuhan, yang binasa di dalam dosa. Sekarang hiduplah seperti orang memakai baju, tapi yang dipakai adalah diri, hidup yang baru, manusia baru, menjadi manusia baru, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, hidup sesuai dengan kebenaran daripada Kristus itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kita perlu mengerti akan hal itu, di dalam konteks seperti itulah baru kita boleh mengerti panggilan atau perintah yang praktikal di dalam bagian hal ini. Jangan mencuri dan bekerja keras dan bekerja untuk menghasilkan untuk kebutuhan orang lain. Karena tanpa mengerti akan anugerah Tuhan yang terlebih dahulu bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan mentaati dengan semangat yang bersifat legalistik. Ya, dengan semangat bersifat legalistik. Kalau kita bertanya perintah mengapa jangan mencuri, maka Paulus di sini tidak hanya refer kepada perjanjian lama, ya, yaitu perintahnya ya jangan mencuri. Kalau kemudian orang tanya kenapa jangan mencuri, kenapa tidak boleh mencuri, maka kalau hanya jawabannya adalah karena firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, maka itu orang tidak mendapat jawaban sebenarnya. Ya. Tentu bagi itu jawaban yang pertama yang harus kita mengerti. Ya. Tetapi kalau berhenti pada jawaban seperti itu, maka kita akan mentaati hanya akan bersifat dengan semangat yang legalistik karena mengatakan seperti itu tanpa mengerti mengapa kita melakukan itu. Kenapa kita mentaati itu? Kadang-kadang ada orang tua juga kepada anak-anak, kalau anak-anak masih kecil mungkin oke, ya mengatakan papanya suruh apa gitu ya, suruh melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan satu, terus anak-anak mulai tanya, why? Sekarang anak-anak sekarang dari kecil mulai tanya, kenapa? Why? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak boleh begini? Ya mereka selalu, anak-anak di sini mulai tanya why. Ya, kalau kita jawabannya adalah because I said so. Nah, kalau masih kecil mungkin oke, ya. Masih kecil, ya mereka perlu tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang begini, ya apa yang mereka harus jelas. Udah, kalau dijelasin juga kamu nggak ngerti. Ya, kalau jelasin kamu nggak ngerti, jelasin panjang lebar kenapa gini dari sudut ekonomi, dari sudut ini dan sebagainya. Ya mulai tidak ngerti. Pokoknya karena papa bilang gitu ya turut. Ya, kalau masih kecil it's okay. Gitu memang perlu mereka jelas. Tapi begitu mereka makin dewasa, mereka makin gede, mereka makin bertanya, tidak cukup jawaban seperti itu. Ya, itu akan menjadi marah. Anak-anak akan marah kalau ditanya, kenapa saya harus lakukan itu? Karena papa bilang begitu. Mereka tidak akan terima. Ya, maka kita perlu menjelaskan. Kalau kita paksa kamu harus melakukan itu, maka mereka akan takut, mereka akan terpaksa melakukan itu. Nah, itulah sifat legalistik. Ya, mereka melakukan itu bukan karena mengerti, bukan karena hatinya berubah, karena bukan hatinya mengasihi kebenaran, tetapi karena dipaksa. Karena mereka melakukan itu ya karena papanya lebih gede, ya, karena mamanya lebih besar, ya, karena kalau tidak mereka dipukul pantatnya, ya, jadi mereka melakukan itu dengan terpaksa, ya, tanpa mengerti,
Nah itu yang saya katakan, kalau berhenti sampai dikatakan jangan mencuri. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan jangan mencuri. Kalau berhenti sampai di situ, maka orang mentaati akan dengan semangat legalistik. Ya, itulah orang-orang Farisi dan bikin peraturan-peraturan semuanya karena takut ancaman, karena takut akan hukuman. Bukan karena mengerti kebenaran, bukan karena mengasihi kebenaran, bukan karena hatinya diubahkan mencintai kebenaran dan mengerti akan anugerah yang Tuhan telah berikan di dalam hidup dia. Nah, saudara sekalian, hal yang lain kalau kita tidak mengerti akan kerangka yang besar, Efesus pasal 1, pasal 3 khususnya, di situ, kita juga tidak akan mengerti poin yang ketiga. Poin yang ketiga, waktu kita bekerja keras dengan tanganmu, supaya kamu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. It doesn't make sense. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Bukankah saya bekerja dengan kekuatan saya sendiri, dengan perjuangan saya, dengan pengorbanan saya, dengan air mata, dengan keringat banting tulang? Bukankah seharusnya itu untuk diri saya sendiri? Untuk kebutuhan saya. Kenapa tujuannya, perintahnya di sini adalah supaya tujuan akhirnya, goalnya adalah supaya kamu dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, itu kita perlu mengerti akan kerangka besar dan dasar daripada mengapa perintah ini diberikan kepada kita. Mari kita melihat lebih detail sedikit, membongkar sedikit lebih detail akan tiga perintah ini. Yang pertama, jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Kenapa jangan mencuri? Karena kita tahu sebenarnya secara umum, tetapi dalam Alkitab mengatakan karena mencuri itu adalah bagian daripada manusia lama dengan nafsunya yang menyesatkan. Ini bagian daripada manusia lama, ayat yang ke-22, kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama itu dengan nafsunya yang menyesatkan. Mencuri adalah bagian daripada kehidupanmu sebagai manusia lama yang hidup di dalam dosa. Kita tahu, kita orang-orang, ya hampir semua orang dalam dunia ini, paling tidak di Australia kalau ditanya jangan mencuri, semua orang akan setuju. Tapi mereka kalau bisa mencuri, mereka mencuri kalau tidak ketahuan. Gitu ya. Kalau kita menjadi bagian dari situ, berarti kita masih hidup di dalam belum menanggalkan manusia lama. Berapa waktu yang lalu, waktu kita renovasi gedung ini dan kita ganti, sebagian mungkin sudah tahu, ganti windows, jendela di atas yang paling kanan sana, jendela sepanjang jendela itu kita ganti seluruhnya karena tidak bisa dibuka dan sebagainya, khususnya waktu COVID. Pengurus pikir kita perlu ada sirkulasi ya, sehingga kita mau buka dan sudah jelek sekali itu, dan kita perlu ganti dan bisa dibuka jendelanya, sehingga itu buka jendela. Jadi kalau sudah ke atas nanti mulai hangat, kalau dingin ya biasanya ditutup, tapi kalau mulai hangat dibukalah semuanya ya. Kadang-kadang saya sering ke atas bukain gitu, kadang-kadang karena dingin ditutup begitu ya. Pada waktu kita bikin itu, ganti itu ya, lalu kita Pak William sebagai project manager cari quote, cari orang yang bisa ganti jendela. Sudah setuju, akhirnya sudah quote, dikasih quote dan sebagainya, sudah setuju. Kalau tidak salah itu 10 mili ya, gelas kacanya itu tebalnya 10 mili, dan itu semuanya sudah disetujui, sudah mungkin bayar separuh dan sebagainya. Dan mereka datang kerja setelah berapa minggu, mereka sudah persiapkan, ukur semuanya. Akhirnya setelah berapa minggu mereka datang siap untuk bongkar dan pasang yang baru. Dia bawa semuanya jendela yang baru itu, taruh di atas, sudah dipersiapkan, mereka sedang bongkar. Pak William naik ke atas, lihat, bukan 10 mili, tapi 6 mili. Tapi bodohnya adalah mereka masih ditempel di situ di jendelanya. Ini semua tebalnya cuma 6 mili. Ya, jadi Pak William langsung lihat, mungkin di foto dan sebagainya. Terus akhirnya ngobrol sama dia, nih kita pesennya semua quote-nya kita bayar 10 mili, harganya sudah setuju dan sebagainya, kenapa kamu bawa 6 mili? Wah, mereka kaget. Mereka mulai segala macam alasan lah ya. Kalau orang sudah salah, segala macam alasan, akhirnya nggak bisa. Mereka udah pasang dulu kan, sudah bongkar, sudah pasang dulu.
Kamu harus ganti ini semua, ganti seluruhnya. Saudara lihat panjang itu, besar sekali. Wah, mereka sudah pusing, bingung dan sebagainya. Wah, kita kalau ganti ini kita mungkin rugi, tidak untung sama sekali, rugi dan sebagainya. Ya, itu resiko kamu. Ya, resiko kamu. Kenapa kamu melakukan buat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah setujui pesan. Mereka ganti, mau tidak mau. Kalau nggak dibayar, separuh itu tidak dibayar. Ya, mereka mau kemanapun pasti mereka salah. Itu saudara sekalian. Itulah bagian daripada manusia lama. Ya, kehidupan di dalam dosa, kehidupan bukan hanya melawan Tuhan, melawan prinsip firman Tuhan, tetapi juga adalah satu kehidupan yang tidak mengasihi orang lain. Nah, ini akarnya. Ya. Tidak mengasihi, tidak peduli, kalau bisa kita merugikan orang lain. Mencuri berarti kita pasti merugikan orang lain. Ya, mencuri merugikan orang lain. Bukan hanya merugikan orang lain, akhirnya ya hopefully yang pencuri-pencuri ketahuan, kebongkar, akhirnya menghancurkan diri sendiri. Kalau tidak ketahuan pun sebenarnya itu dosa yang akhirnya sifatnya pasti menghancurkan diri sendiri. Itu selalu sifat dosa. Sifat dosa adalah melawan Tuhan, tidak mengasihi orang lain, dan akhirnya menghancurkan diri sendiri juga. Itu akhirnya dia bongkar lagi, dia datang lagi, dia bongkar lagi, dia pasang lagi dengan muka cemberut, dengan terpaksa, dan sebagainya. Itulah akibat daripada dosa. Ya, saudara sekalian. Nah, mencuri adalah bagian daripada kehidupan manusia lama, dan kita harus melawannya dengan iman. Ya, seperti yang lalu, anger, kemarahan daripada manusia juga dilawan dengan iman, berarti dengan percaya kepada janji Tuhan, memegang akan firman Tuhan, dan kita melawan akan cobaan, tarikan dosa, membawa kita terus menarik lagi hidup dalam tengah-tengah dunia yang menarik kita kembali dengan kehidupan yang berdosa, yang sesuai dengan manusia lama kita. Maka kita melawannya dengan iman kepada Tuhan, karena kita adalah manusia baru di dalam Kristus, yang telah diciptakan oleh Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Salah satu di dalam hal ini adalah misalnya Ibrani pasal 13 di dalam kaitan dengan kebutuhan mencuri dan sebagainya. Ya, ini salah satu ayat yang kita boleh pegang waktu kita bicara tentang melawan akan dorongan untuk mencuri. Ya, mari kita baca bersama-sama dua ayat ini, Ibrani 13, 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini salah satu janji firman Tuhan. Harap sudah kita baca sama-sama, kita boleh pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan yang berkata, akulah Tuhanmu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Kita percaya, kita pegang, kita bersandar kepada Tuhan di tengah segala mungkin kebutuhan yang mendesak, mungkin segala macam. Ya, kita mulai berpikir dengan segala macam mencuri, bukan hanya mencuri uang, mungkin mencuri waktu, mencuri segala sesuatu. Ya, kita mulai berfokus kepada diri kita sendiri, kita tidak memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, maka kita melawannya dengan percaya kepada janji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you nor forsake you. Karena itu kita bisa berkata, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Mungkin juga salah satu bagian yang terkenal yaitu Matius pasal yang 6. Matius pasal 6 mengingatkan kita bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan yang menjaga akan burung pipit yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, setiap hari Tuhan kasih makan.
Ya, saya sering katakan, apalagi kita di Melbourne, sudah lihatlah burung pipit, burung gereja itu, gendut-gendut semuanya. Ya, kalau di Indonesia, burung gerejanya tuh kecil-kecil. Ya, lincah tapi lincah, cepat sekali. Sama dengan lalernya. Lalernya kecil-kecil, cepat, susah pukul. Kalau laler di sini nempel gini-gini nggak gerak ya, sampai dimatikan. Sampai dimatikan laler itu. Ya. Tapi burung-burung pipit, saudara kalau lagi lesu, tidak gelisah, bergumul, kebutuhan ada, ya mulai khawatir, ya Matius pasal 6 bicara jangan khawatir, saya datang kepada Tuhan. Sudah sedang khawatir, ya keluarlah jalan-jalan di taman, lihat burung-burung, lihat bunga-bunga, mulai spring, banyak bunga-bunga yang indah. Yang hari ini ada bunga bakung, Tuhan Yesus mengatakan Matius 6, bunga bakung hari ini ada, besok sudah layu. Tapi Tuhan tetap, meskipun sehari, 2 hari dia hidup, Tuhan bikin begitu indahnya. Melihat bunga-bunga yang begitu indah. Cuma berapa hari, bukankah hidupmu jauh lebih berharga dari bunga bakung itu? Bukankah tubuhmu lebih berharga dari bunga bakung itu? Mengapa engkau tidak percaya? Tuhan yang pelihara burung itu, burung pipit yang tidak menabur, menanam, terus dikasih makan setiap hari. Dia akan ketemu makan. Bukankah engkau, anak-anak Bapa di surga, jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Nah, ini kita memegang, melawan keinginan, curi, dan tidak puas, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada anugerah dan pemeliharaan Tuhan, melawannya dengan firman Tuhan. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, maka perintahnya bukan hanya jangan mencuri, tetapi kita harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangan kita. Nah, kita perlu menyadari kerja adalah rencana awal Tuhan di dalam penciptaan. Ya, kerja itu saya percaya kita semua sudah tahu, kerja itu bukan kutukan daripada dosa. Meskipun kita sekarang rasa kerja itu, banyak orang mungkin rasa terpaksa. Kerja itu, kalau kita pikir lagi dengan prinsip firman Tuhan, kita mulai sadar bahwa kerja itu adalah bagian yang sentral di dalam hidup kita. Meskipun di dalam tengah dunia berdosa, kita mengalami beban beratnya bekerja itu. Ya, memang Alkitab mengatakan karena itu bukan karena bekerjanya, tetapi karena dosa sudah masuk di dalam dunia, sehingga engkau membanting tulang, bekerja dengan jerih lelah, berpeluh, engkau menghasilkan makananmu dengan bekerja, membanting tulang sampai mati. Kadang-kadang orang merasa sangat berat, sangat susah, dan semak duri, thorn and thistle yang dihasilkan dengan bekerja. Tapi sekali lagi kita perlu mengingat itu bukan salah di dalam bekerjanya itu sendiri, tetapi itu adalah karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi dari awal Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa untuk bekerja. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang bekerja. Allah sendiri adalah Allah yang bekerja, dan kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Seperti Allah bekerja dalam mengerjakan penciptaan 6 hari, dia bekerja melakukan pekerjaan penciptaan. Kata pekerjaan itu diulang-ulang di dalam Kejadian pasal yang kedua. Pertama ayat kedua, diulang-ulang 3 kali dalam satu ayat. Dia bekerja mengerjakan pekerjaan penciptaan, dan dia kemudian berhenti pada hari yang ke-7 setelah dia menyelesaikan pekerjaan penciptaan selama 6 hari. Maka kitab Keluaran mengatakan seperti Allah bekerja 6 hari dan pada hari ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaannya. Maka demikianlah kita bekerja selama 6 hari dan berhenti pada hari ke-7 untuk bersyukur kepada Tuhan, mengingat kembali anugerah Tuhan, mengerti kenapa kita bekerja dan kenapa kita ada di dalam dunia ini. Jadi bekerja itu adalah sesuatu yang melekat bagi kita. Harap kita boleh sadar pekerja itu bukan necessary evil. Ya, kita kadang-kadang banyak orang pikir necessary evil. Ini saya bekerja karena saya harus hidup. Gitu. Kalau tidak kerja, tidak hidup, tidak makan, tidak bisa bayar mortgage dan sebagainya. Ya, tetapi kalau bisa semuanya itu terlengkapi, makan, semua kebutuhan saya, bayar mortgage, semuanya ada, dan saya tidak usah bekerja, sudah mau pilih itu? Bahaya sekali. Sudah tidak bekerja, semua tercapai, semua ada, semua kebutuhanmu sudah ada, tidak usah kerja. Jadi saudara tidak kerja.
Kalau sudah tidak kerja, sudah mulai kehilangan arah hidup, mulai kehilangan arti hidup, mulai kehilangan akan, aku hidup dalam dunia ini untuk apa? Untuk apa kalau bukan bekerja, menghasilkan sesuatu yang baik, yang mempermuliakan Tuhan dan menjadi kebaikan bagi umat manusia. Jadi bekerja adalah sesuatu yang melekat sebenarnya dalam diri kita. Kadang-kadang itu orang-orang yang banyak survei mengatakan orang-orang yang pensiun, yang sepanjang hidupnya bekerja, kemudian dia pensiun dan tidak bekerja lagi, mulai bingung. Aku hidupnya mau ngapain sebenarnya? Aku tujuannya mau ngapain? Banyak orang-orang di aged care itu akhirnya tidak lama dia di aged care, di apa namanya, panti jompo itu, banyak sekali survei mengatakan tidak lama banyak yang kemudian mulai meninggal karena tidak tahu lagi hidup untuk apa sebenarnya. Ya, bekerja tidak harus menghasilkan uang, ya, bekerja bisa macam-macam. Ya, Pak Paul yang sudah pensiun terus bekerja keliling 80 hari ke seluruh dunia. Ya, bekerja menjadi berkat, ketemu orang-orang, mengatakan kebenaran, membangun orang-orang. Ya, itu sesuatu bisa berbeda, tapi tetap bekerja. Tentu kita ultimately punya contoh dari Pak Tong sendiri, yang sudah 85 tahun terus bekerja membanting tulang. Ya, banting tulang. Dan penuh dengan sukacita, penuh dengan purpose, hidupnya terus gerak, terus tidak pernah berhenti. Sudah 85 tahun, terus jadi berkat bagi orang-orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tim Keller mengatakan satu kalimat, we don't merely need the money from work to survive. We need the work itself to survive and live fully human lives. Ya, kita bukan hanya membutuhkan uang dari pekerjaan kita supaya kita bisa hidup. Ya, kita bukan hanya bekerja untuk menghasilkan uang supaya kita bisa hidup. Bukan hanya itu, tetapi kita membutuhkan pekerjaan itu sendiri untuk hidup. We need the work itself to survive and to live fully human lives. Untuk hidup sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dari awal Tuhan menciptakan kita untuk bekerja, menempatkan di Taman Eden. Tidak ada dosa, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada semak duri yang akan dihasilkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Pekerjaan menjadi satu sukacita, pekerjaan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan, pekerjaan menjadi berkat bagi banyak orang kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara akan taman itu. Bekerja itu melekat di dalam kehidupan kita. Tapi tidak berhenti di sini. Kita tahu ada poin yang ketiga, tapi karena kalau berhenti di sini, kerja itu bisa menjadi selfish dan bahkan bisa menjadi berhala, ya, karena tentu pengaruh akan dosa masuk di sini. Kalau berhenti bekerja, yang pencuri, kleptomania, ya, klepton berhenti, ya, pencuri berhenti mencuri. Sekarang bekerja keras, menghasilkan sesuatu yang baik dengan tanganmu. Kalau berhenti sampai di situ, maka itu, ya, saya rasa seluruh dunia akan setuju kalau berhenti sampai di situ, ya. Tetapi itu bisa menjadi selfish dan bisa menjadi, pekerjaan itu bisa menjadi berhala. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita akan mengatakan aku berhak untuk menghabiskan, memakai uang yang aku telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Aku bisa melakukan sesuai dengan keinginan daripada keinginanku sendiri, because I am worth it. Ya, sudah mendengar itu, sering dengar itu, you're worth it, I'm worth it. Itu iklan, ya, iklan apa, iklan kosmetik atau apa, gitu ya. Because you're worth it, because I am worth it. Nah, itu bahaya. Iklan-iklan itu juga, saudara, di belakang iklan ada filosofi. Ya, di belakang iklan ada, kalau saudara terus dengar itu, I am worth it. Ya, karena aku telah bekerja, aku telah berjuang, aku berhak memakai uangku sesuai dengan keinginanku sendiri. Because I'm worth it. Ya, aku berhak. Nah, itu iklan yang bersifat selfish, bersifat self-centered. Ya, itu mirip dengan kalau dulu iklan Marlboro. Sudah tahu, ingat Marlboro, rokok. Ya, Marlboro, pakai kuda, pakai topi, keren, gagah.
Marlboro. Apa hubungannya kuda koboi dengan rokok? Rumahnya the real man. The real man itu ngisep rokok out Marlboro. Memberikan gambaran yang salah kepada kita. Ya. Itu juga iklan-iklan seperti itu seperti tidak iklan-iklan biasa. I'm worth it, you worth it. Saya berhak karena saya telah bekerja keras, maka itu bisa menjadi selfish dan bahkan bisa menjadi berhala, ya. Pekerjaan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya karena kita ingin mencari keselamatan sebenarnya. Mencari keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Kristus, tetapi kita mencoba mencari keselamatan melalui uang, mendapat security dan harga diri karena saya memiliki uang yang cukup banyak. Aku secure. Ya. Kalau mencari pasangan hidup yang kaya, secure. Aku secure. Ini menjadi bahaya. Atau mencari harga diri karena memiliki uang, memiliki kuasa dan memiliki dihargai oleh orang di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu memang uang ya, itu menjadi sangat powerful. Kalau kita memiliki uang, kita tahu di Indonesia kasih uang habis perkara, KUHP, ya. UUD ujung-ujungnya duit, semua the power of money. Ya, memang betul di satu sisi betul uang itu berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Dan menjadi terhormat dan sebagainya, sampai didemo oleh masyarakat, sampai dibakar oleh masyarakat yang marah, yang menderita. Ya mungkin semangatnya juga sama sebenarnya, karena mereka tidak dapat uang. Kalau mereka dibayar semuanya berhenti semuanya. Ya, problem. Kita kadang-kadang mencari security, mencari diri kita karena melalui uang dan itu menjadi berhala. Dan seperti semua berhala, akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Kita tahu begitu banyak cerita, ya, orang-orang yang mengutamakan uang di atas segala-galanya, akhirnya hancur, akhirnya mati, akhirnya bunuh diri. Karena uang adalah segala-galanya, uang adalah juru selamat bagi mereka. Ketika uang itu hancur, ketika uang itu habis, ketika dia ditipu, maka habislah dia, matilah dia. Tidak ada lagi harapan di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan kita, harga diri kita, rasa aman kita hanya boleh ditemukan di dalam Kristus yang pemilik daripada segala sesuatu, Tuhan yang memelihara. Tentu kita perlu uang, kita tahu kita perlu uang di dalam dunia ini. Tetapi uang bukanlah segala-galanya di dalam hidup kita. Jangan mencuri, tapi bekerja keras, lakukan pekerjaan baik, supaya, ayat yang ketiga adalah, supaya kita dapat membagikan, supaya ia dapat membagikan kepada mereka yang membutuhkan, ya, supaya membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, atau mereka, those, we have something to share with those in need. Kita membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Barulah di sini kita melihat kuasa anugerah Tuhan yang bekerja pada manusia yang baru. Ini bukan hanya bicara tentang manusia yang tidak melanggar hukum, bukan bicara tentang manusia yang taat kepada hukum di dalam dunia ini, tapi hidup manusia yang taat kepada Tuhan yang melampaui hukum di dalam dunia ini. Tujuan dan goal anugerah Allah diberikan dalam hidup kita belum tercapai ketika manusia tidak lagi mencuri. Tujuan dan goal anugerah Allah diberikan dalam hidup kita belum tercapai bahkan ketika manusia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum tercapai. Tapi tujuan dan goal anugerah Allah baru tercapai ketika melalui pekerjaan yang kita lakukan, kita dapat membagikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Ini pasti sesuatu yang radikal. Siapa orang yang pikir begitu? Ya, kita semua, banyak orang termasuk orang-orang Kristen semua berpikir ya bekerja untuk kebutuhan saya. Ya memang tentu tidak salah. Ya, Alkitab mengatakan, Paulus dalam bagian yang lain mengatakan kalau orang yang tidak bekerja jangan makan. Ya, memang bekerja memang salah satu untuk kebutuhan kita, tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau berhenti sampai di situ, maka ya kita tidak perlu Tuhan sebenarnya. Kita tidak perlu anugerah Tuhan. Kita tidak perlu diubah hatinya menjadi ciptaan yang baru.
Karena ya orang pada umumnya mengerti itu. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kalau kita bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan goalnya adalah supaya kita dapat membagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang berkekurangan. Biarlah ini di dalam pikiran kita menyadari, memberikan kepada kita sesuatu, Tuhan memanggil, mendorong kita bekerja, memberi kekuatan kepada kita bekerja, memberi talenta, memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja, memberikan dunia yang aman, kota yang aman, di mana kita bisa bekerja. Sudah bayangkan kalau sudah ada di Ukraina atau di jalur Gaza, sudah bekerja pun tidak bisa. Mau kerja apa? Setiap hari dibom. Ya, menderita, apa yang bisa dikerjakan? Kita ada kesempatan untuk bekerja. Ini adalah kesempatan di dalam dunia yang reguler, dunia yang baik, dunia yang aman. Dan kadang-kadang kita salah, kita melakukan pekerjaan salah. Kita bersyukur Tuhan tidak langsung bunuh kita, tidak langsung selesai. Tapi masih ada kesempatan kita perbaiki. Mungkin kita ada waktu mencuri, masih ada kesempatan, jangan mencuri lagi, berhenti. Sekarang bekerja keras untuk bukan hanya dirimu, tapi untuk kebutuhan daripada orang-orang lain. Ini sesuatu yang radikal. Ini adalah sesuatu yang dihasilkan karena anugerah Allah yang bekerja di dalam hati manusia. Ini adalah buah dari hidup yang baru, manusia baru, pohon yang baru yang Tuhan berikan sekarang menghasilkan buah. Inilah yang Tuhan inginkan dan kehendaki, untuk kita boleh bekerja dengan keras, menghasilkan dengan tangan kita, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Inilah baju mengenakan manusia yang baru. Inilah yang Tuhan inginkan. Salah satu contoh di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-4. Ini adalah contoh jemaat atau gereja di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Ini 1-2 dulu. Mari kita baca sekali lagi ya bersama-sama 4 ayat ini, dari ayat 1 dan 2 dulu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Paulus menuliskan ini kepada jemaat Korintus, menceritakan tentang jemaat di Makedonia. Yang mendesak, yang miskin, mereka bukan berlebihan, mereka miskin, mereka berkekurangan, mereka mengalami banyak penderitaan, tetapi mereka mendesak. Mereka mendesak, ayat 3 dan 4. 3 dan 4 muncul. 3. Mereka mendesak kami. Ya. Dengan rela mereka mendesak, meminta supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own free will, begging us earnestly, mendesak kami for the favor of taking part in the relief of the sin. Mereka sadar ini adalah privilege, ini adalah favor, inilah satu pelayanan yang baik, ini adalah satu, dalam terjemahan NIV mengatakan, this is privilege. Dari mana? Ini kita kayak seperti nggak pernah mengerti. Dari mana orang seperti ini? Paulus mengatakan, mendorong jemaat di Korintus, memberi contoh dari jemaat di Makedonia ini. Mereka miskin, mereka tidak berkekurangan, bukan mereka kesulitan, tapi mereka ingin berbagian. Mereka bahkan, Paulus di sini mau mengatakan, kami sebenarnya sudah mengatakan, cukup, berhenti, jangan beri lagi, karena Paulus tahu mereka kekurangan, mereka sendiri kekurangan. Mereka sendiri di dalam penderitaan dan sangat miskin. Ayat yang pertama mengatakan extreme poverty, muncul ayat 1 dan 2. Balik 1 dan 2. Ya, sekali lagi ya, ayat yang kedua, for in severe test of affliction their abundance of joy and their extreme poverty have overflow in a wealth of generosity on their part.
Mereka ini sangat miskin, mereka bukan berlebihan. Paulus seolah mengatakan mereka memberikan melampaui, melebihi dari kekuatan, dari apa yang mereka bisa berikan sebenarnya. Tapi ada desakan hati. Dan mereka ingin memberikan. Dari mana itu? Dari mana dorongan itu? Ini adalah panggilan Tuhan yang melampaui segala akal. Dorongannya ada di dalam ayat yang pertama. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. The grace of God menggerakkan mereka. Mereka sadar kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, dan anugerah itu, their abundance of joy, menimbulkan sukacita yang berlimpah-limpah. Sehingga mereka tidak melihat, bahkan tidak melihat kepada diri mereka. Saya rasa ini bukan menjadi ekstrim, menjadi salah. Ini Paulus menuliskan ini menjadi contoh. In their abundance of joy. Mungkin mereka, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa memberikan, tetapi mereka memberikan pasti lebih daripada perpuluhan. Ya, melampaui. Orang-orang yang miskin memberikan kadang-kadang bisa lebih banyak daripada orang-orang kaya. Kalau anugerah Tuhan menggerakkan hati. That is how radical it is, perintah Tuhan. Saya teringat waktu pertama kali kita membeli gedung ini. Ya, kita sudah lama pakai di Lygon Street. Kita sewa tempat di Lygon Street dari tahun 1997. Dari mulai pendeta yang pertama, lalu pendeta yang kedua, dan saya pendeta yang ketiga 2006 baru datang. Ya, kita terus pakai di Lygon Street, kebaktian hanya sore saja di sana. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2013 baru kita akhirnya beli tempat ini. 97, 2013, ya 16 tahun kira-kira. Kita 16 tahun pakai di Lygon Street, sewa, hanya kebaktian satu kali jam 5 sore. Tidak bisa lebih awal, karena sebelumnya gereja yang punyanya yang pakai. Tidak bisa. Ya kita pakai di situ. Juang, akhirnya kebutuhan muncul, jemaat bertumbuh, kita perlu sekali, sangat perlu untuk membangun, untuk punya satu tempat, bisa ada kebaktian pagi, kita bisa bebas melakukan pelayanan-pelayanan yang banyak. Ya, kita berjuang, kita tidak punya kekuatan, sangat sedikit kekuatan. Kita gerakkan, kita berdoa, kita minta Tuhan menggerakkan hati kita. Ya. Dan ada salah satu yang saya sangat tergerak, ada salah seorang ibu yang ikut dalam kebaktian itu. Dia sebenarnya bukan jemaat kita, tetapi dia datang karena dia ibu daripada salah satu jemaat kita. Dia datang, tapi dia cukup lama, berapa bulan, mungkin 6 bulan atau berapa, karena mau jagain cucunya dan sebagainya. Dia terus setiap minggu ikut kebaktian, dan dia mendengarkan kebutuhan ini. Dia seorang yang tidak kaya, seorang yang sederhana, dia tidak punya uang banyak, tapi melihat kebutuhan itu, dia bilang, Pak Budi, saya mau kasih gelang saya. Dia cuma hartanya punya gelang emas, cukup tebal gelangnya, gelang emas cukup berat. Saya tidak punya uang, tapi saya mau kasih gelang emas saya untuk persembahkan. Saya sangat tergerak melihat itu, dan itu menjadi bagian daripada banyak jemaat yang ikut berbagian bersama-sama. Ada orang yang memberikan 1/3 gajinya, bukan hanya 10%, 1/3 gaji, 33,5%, lebih tepatnya. Dari 1 tahun, dalam 1 tahun dia memberikan 33,5%, 1/3 dari gajinya. Saya percaya ada banyak juga yang memberikan jauh lebih banyak daripada perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Itu ada kebutuhan, memang ada kebutuhan, sehingga kita bisa beli tempat ini. Berapa tahun kemudian kita bisa beli tempat sebelah karena kebutuhan juga. Ya, karena semua waktu kita beli cuma satu tempat ini, akhirnya bertumbuh, jemaat bertumbuh, anak-anak makin sempit, berdesak-desakan, satu ruangan bisa ada 15 anak, berdesak-desakan bagaimana satu ruangan kecil. Ya, ada kebutuhan, Tuhan gerakan. Kita akhirnya tahun lalu membeli tempat di Springfield, ya, karena dorongan Tuhan juga. Pekerjaan makin banyak, pekerjaan makin banyak, ini memulai satu gereja yang baru di Springfield. Dari nol, dan berjuang.
Kita ingin berjuang, ada kebutuhan yang besar di situ. Tuhan mendorong kita untuk boleh menggerakkan kita, untuk kita boleh melayani. Kota yang besar, kota Melbourne, kota yang besar, dan banyak para mahasiswa di sana yang banyak kesulitan untuk datang ke sini, khususnya mahasiswa yang ada di Monash Clayton. Mereka jauh, saya sering katakan bisa naik kendaraan umum, bisa kadang-kadang miss dan sebagainya, bisa 2 jam dari Clayton harus ke sini. Banyak yang akhirnya ya sulit lah, tidak datang lah, dan sebagainya. Kita bisa mengerti. Ya, kita mulai di sana, mulai berkembang. 30-40 orang kita utus. Sekarang rata-rata itu, kemarin saya kasih laporan, rata-rata 70 orang yang datang berbakti di sana. 3 minggu terakhir itu 73, dan minggu lalu 92. Ya 92 karena ada yang ulang tahun. Ulang tahun minggu lalu. Jadi agak banyak. Tapi rata-rata sekitar 70-an yang datang. Dari 30-40 orang yang diutus di sana, berarti udah bertambah 30 lagi. 30 yang lain. Di dalam waktu kira-kira 6 bulan. Ya, kita berjuang untuk anugerah Tuhan. Masih hutang banyak tapi saudara. Kita beli tempat itu masih hutang. Ke pusat belum bayar sama sekali, sudah hampir setahun kali ya. 1,5 juta dari ke sinode kita masih hutang. Kita perlu kumpulkan bersama-sama, berjuang dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kesehatan Tuhan berikan, kita boleh bekerja, berjuang bersama-sama. Bukan hanya untuk kebutuhan kita, that is given, pasti untuk kebutuhan kita. Kalau nggak kita kebutuhan dari mana? Ya, makan dari mana, bayar listrik dari mana. Tapi bukan hanya itu tujuannya. Supaya kau melakukan bekerja keras, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Saya percaya ada saudara-saudara juga memberikan kepada saudara-saudara, ada orang tua yang berkekurangan di Indonesia yang membutuhkan. Saya rasa itu sesuatu yang baik. Kita ada keponakan, ada apa yang membutuhkan, kita mendukung mereka, mengingat mereka adalah sesuatu yang baik. Biarlah fokus kita bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Ya, biarlah kita boleh pikir, setiap kita boleh berjuang bersama-sama, bekerja keras dengan tangan kita sendiri, atau dengan jari kita, atau dengan pikiran kita, atau dengan mempersiapkan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu supaya kita boleh menolong, memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena anugerah Tuhan yang telah bekerja di dalam hati kita. Mari kalau saudara mulai rasa tergoda untuk menjadi pelit, baca lagi itu tadi ya, 2 Korintus pasal yang ke-8. Setiap kali baca itu nggak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti bagaimana di dalam segala kemiskinan, di dalam kesusahan, di dalam kekurangan, mereka masih mau memberikan karena kasih karunia menggerakkan mereka. Dan mereka penuh dengan sukacita karena Tuhan bekerja di dalam hati dan jiwanya, dan sukacita itu meluap dan keluar di dalam bentuk generosity. Artinya kalau itu tidak meluap, kita tidak mengerti nih anugerah Tuhan. Tidak sungguh-sungguh kita berakar, berdasar di dalam kasih Kristus yang melampaui segala akal. Dan Paulus inginkan dalam kitab di Efesus mengatakan supaya kita berakar dalam kasih itu. Supaya kita mengerti, mengalami berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan menggerakkan hati kita meluap menjadi pekerjaan yang baik yang boleh dinikmati oleh orang-orang lain di sekeliling kita. Prinsip yang sama juga dinyatakan dengan singkat, saya membahas 10 menit terakhir di dalam ayat 29. Ya, prinsip yang sama sebenarnya. 29 sekarang bicara tentang perkataan. Kalau tadi bicara tentang uang, tentang kebutuhan, ya, tentang uang terutama. Ayat 29 tentang sekarang perkataan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tanggalkan perkataan keluar itu. Tetapi pakailah, ya, istilahnya persis sama. Put on, put off perkataan kotor. Tetapi pakailah, put on perkataan yang baik. Nah, sekali lagi tujuannya untuk membangun
di mana perlu, di mana dibutuhkan, orang yang membutuhkan perkataan yang baik, yang benar, yang membangun hidup orang lain, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi di situ, prinsipnya sama. Kasih karunia menggerakkan hati kita. Sekarang kita menanggalkan perkataan kotor, perkataan yang merusak, ya, perkataan termasuk perkataan swearing dengan nama yang paling indah di dalam dunia ini, dipakai untuk mengumpat. Bagaimana itu bisa terjadi? Suatu tindakan yang mengekspresikan cinta yang agung antara suami dan istri, sekarang diganti dengan 4 huruf yang mengekspresikan kemarahan dan kebencian. The F word itu. Harusnya menggambarkan kasih yang indah antara hubungan suami istri, sekarang dipakai untuk mengumpat dengan skala negatif, dengan mengekspresikan kemarahan dan kebencian, dan sudah menjadi seperti biasa sekali. Ada orang Australia ngomong setiap kata ada F-nya. Setiap kata. Jadi kacau. Buanglah itu. Ya kalau kita sering-sering, semua film, ya hampir semua film, kita nonton semua, kecuali berita yang resmi baru. Kalau ada F-word-nya, tit gitu. Ada S-word-nya, tit. Oh, semua orang dunia tahu, sudah tahu, mereka tahu, tapi sehari-harinya terus ngomong hal-hal seperti itu. Ya. Perempuan-perempuan jangan mau dekat-dekat laki-laki yang seperti itu. Suka bicara hal-hal, kata-kata yang kotor, termasuk itu. Dengan segala perkataan yang merusak, yang menghancurkan, seperti gosip. Tanggalkan itu, put off. Gosip itu menghancurkan. Tapi put on perkataan yang baik, yang untuk membangun. Untuk membangun iman kita, iman orang lain. Untuk membangun akan pengharapan. Orang yang tidak ada pengharapan dalam pergumulan, kata-kata yang membangun, menghibur, menguatkan imannya. Menguatkan akan pengharapannya. Menguatkan akan kasih. Sehingga makin mengasihi. Kata-kata yang kotor itu adalah corrupt words, atau ruined words, atau poisonous words. Kata-kata itu bisa merusak akan hidup manusia, seperti jamur yang mematikan itu. Jamur, dead cat mushroom, makanan akan mati. Tapi juga ada perkataan yang baik, yang memberi nutrisi. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan penuh kasih, seperti nutrisi di dalam jiwa manusia. Menghibur, memberi kekuatan. Kalau ayat 28 bicara tentang kebutuhan fisik, ayat 29 bicara tentang kebutuhan jiwa. Perkataan kita. Tanggalkan perkataan yang buruk, yang kotor, yang najis. Pakai perkataan yang baik, yang membangun satu dengan yang lain. Waktu mempersiapkan teringat satu cerita, real story yang dulu pernah saya share, yaitu seorang yang bernama Johnny the Beggar. Ya, Johnny the Beggar. Beggar itu bukan minta-minta, bukan B-E-G, tapi B-A-G, beggar. Ya, karena dia kerjaannya masukin di supermarket, masukin barang ke kantong, bag, into the bag. Dia seorang namanya Johnny yang umur 19 tahun, dia adalah Down syndrome. Dia Down syndrome. Nanti saudara bisa baca, cari sendiri ya detailnya, saya kasih sedikit intinya. Johnny the Beggar ini umur 19 tahun, Down syndrome, dia kerja di supermarket, ya zaman dulu tidak ada, sekarang kita semua sendiri ya, tidak perlu ada orang. Dulu semua harus ada counternya, bahkan ada orang yang bukan hanya bayar, tapi yang masukin ke kantong, seperti di Indonesia mungkin masih ada ya sekarang ya, yang memasukin barang-barangnya ke kantong kita, kantong belanjaan. Nah ini Johnny kerjaannya cuma itu, karena dia Down syndrome. Dia kerja di satu supermarket, dia masukin barang-barang ke kantong orang yang belanja. Satu kali dia ada ikut training di supermarket itu, bikin training, untuk boleh trainingnya adalah yang memimpin training untuk mendorong para karyawan situ to make a difference. Dalam pekerjaanmu masing-masing yang berbeda-beda, pikirkan how to make a difference yang baik.
bagi customer kamu. Maka Johnny yang ikut training itu, dia mulai pikir, gimana ya saya bisa melakukan apa ya. Akhirnya dia ketemu ide. Dia bicara sama ayahnya, minta tolong kepada ayahnya untuk bikin apa yang disebut sebagai thought for the day. Thought of the day. Ya. Kata-kata mutiara untuk hari itu. Dia setiap hari minta papanya, dia pikirkan setiap malam kata apa yang baik untuk menghibur orang, untuk memberi kekuatan kepada orang. Apa thought of the day. Terus diminta ketik ayahnya, kemudian di print, ya, dibikin kertas kecil-kecil, di print 200 kali. 200 setelah dipotong-potong jadi 200. Dia setiap kali masukkan ke kantong daripada customer, yang setelah dia masukkan barang-barang, terakhir dia masukkan thought of the day. Johnny's thought of the day. Dia masukin, kemudian dia mengatakan begini, I have put a great saying in your bag. I hope it helps you have a good day. Thank you for coming here. Ya, dia mulai masukkan. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Saya masukkan thought of the day, pikiran hari ini, kata-kata mutiara di tas kamu. Harap itu menolong kamu untuk mengisi hari ini. Ya, have a good day. Maka setelah 1 bulan dia melakukan itu. Setiap kali dia melakukan itu, setiap hari dia kerja melakukan itu, dia ngomong seperti itu. I put a great saying in your bag. I hope it helps you. Have a good day. Thank you for coming here. Dia masukkan itu. Setelah 1 bulan, manajer dari supermarket itu mulai kaget. Orang yang ngantri di line-nya Johnny itu 3 kali lebih panjang dari counter-counter yang lain. Lebih panjang. Si manajer pikir, wah ini kenapa ya? Kenapa mau makin rame ya? Ayo buka lagi, manajer bilang, aku buka counter lagi yang baru, ayo ke sini. Gak usah, kami mau ngantrinya di sini. Dia bilang, kami mau dapat thought of the day dari Johnny. Mereka ngantri, terus dia bilang, ada yang ngomong akhirnya mengatakan, saya biasanya seminggu sekali belanja, ya orang belanja supermarket seminggu sekali. Tapi sekarang setiap kali ada kesempatan saya datang. Saya kadang-kadang datang seminggu 2 kali, kalau ada kesempatan seminggu 3 kali, saya datang ke supermarket ini supaya saya bisa dapat thought of the day dari Johnny ini. Saudara, kata-kata yang baik, as simple as thought of the day dari Johnny the beggar, yang simple, membangun, penghiburan, itu boleh menjadi makanan jiwa daripada manusia. Apalagi perkataan firman Tuhan, kita sudah berbicara, speak the truth in love, katakan kebenaran di dalam kasih. Jadi kita boleh belajar. Perkataanmu, apakah gosip, apakah mau merusak, bicara-bicara sembarangan di belakang, sehingga merusak orang lain? Atau engkau mengatakan kata-kata yang benar, yang menghibur, yang memberi kekuatan, yang mendorong orang untuk mau taat kepada Tuhan, yang membawa orang untuk makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan terakhir di sini, kalimat terakhir di sini, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka mendengarnya beroleh anugerah, kasih karunia anugerah, ya, anugerah. Artinya adalah, pertama ini anugerah dalam hati kita, menggerakkan hati kita. Sekarang kita juga mengatakan kalimat yang benar, kalimat yang membangun, kata-kata yang membangun, yang menyatakan anugerah daripada Tuhan. Dan juga berarti ini adalah berarti kalau ini adalah anugerah, ini berarti undeserved. Anugerah itu artinya undeserved merit. Ya, kita tidak layak menerima. Itulah definisi anugerah. Anugerah artinya kita tidak layak. Artinya kita tidak mengatakan kalimat yang benar, termasuk juga yang sebelumnya kita tidak menolong orang yang kita pikir dia layak untuk ditolong. Yang kita pikir dia layak untuk kita katakan kebaikan. Kita tidak cari orang yang layak, seperti kita adalah orang yang tidak layak karena anugerah, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan, dia menyatakan kepada kita. Maka kadang-kadang orang yang sulit, orang-orang mungkin yang sudah menyakiti hati kita sebelumnya kita membahas tentang masalah kemarahan, kita boleh
mengatakan kalimat yang benar, kalimat yang menghibur, menguatkan. Kadang-kadang bisa menegur. Itu juga benar kalau itu adalah kebenaran. Dan juga berarti kalau ini adalah anugerah Tuhan, berarti hanya Tuhan yang bisa pakai kata-kata kita, uang kita. Tuhan pemilik seluruh dunia, Tuhan tidak pernah butuh uang kita. Tuhan tidak pernah butuh perkataan kita untuk menghibur orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menghibur orang itu. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, ini adalah anugerah Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa pakai kata-kata kita. Termasuk hari ini, termasuk saat ini. Hanya anugerah Tuhan pakai kalimat-kalimat yang dikeluarkan. Menghibur kita, menguatkan kita, menegur kita, membentuk kita. Karena itu kita perlu bersandar kepada Tuhan. Bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi hanya karena anugerah Tuhan yang bekerja. Saya menolong, uang kita boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan kalimat yang benar. Tuhan yang pakai untuk menghibur orang, menguatkan orang, memberi pengharapan kepada orang. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh mulai terus aplikasikan dan berjuang menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur anugerah-Mu. Tidak habis-habis hati kami bersyukur mengerti anugerah-Mu yang besar, telah menyelamatkan kami, yang telah menjadikan kami manusia baru di dalam Kristus. Tuhan, terus bekerjalah dalam hati kami. Ketika suara manusia berhenti, biarlah suara Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, melalui firman yang kami dengar, boleh terus menyucikan kami, menolong kami untuk hidup mentaati akan panggilan firman-Mu, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan bagi setiap kami. Tolonglah kami dan pimpinlah kami semua umat-Mu di Harek Melbourne, Harek Springfield. Tuhan yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.